أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini setelah sekian lama kita tidak dihujani oleh Allah. Saat ini kita masih bisa hadir karena kadangkala di sebalik nikmat itu ada ujian. Kita dikasih nikmat turun hujan, ujiannya subuhnya kedinginan. Tapi alhamdulillah di Masjid Nurul Amin yang tua-tua masih banyak. Yang sholat subuh jamaah rata-rata manula. Yang mudanya alhamdulillah ada. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan tersebut, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, mudah-mudahan menjadi nikmat yang membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita mengingat sejarah begitu beratnya perjuangan beliau, tantangan, hinaan, cercaan, intimidasi, bahkan siksaan fisik kerap kali beliau rasakan. Padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dikenal oleh masyarakat sebagai pribadi yang santun. Bahkan di usia ke-30 tahunnya beliau mendapatkan titel satu-satunya yang disematkan kepada masyarakat Makkah ketika Nabi Muhammad mempersatukan bangsa Arab yang hampir saja berseteru adu senjata saat peletakan kembali Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi ulang. Jadi Ka'bah itu sudah beberapa kali bongkar pasang, Pak. Setelah Nabi Muhammad saja 2 kali bongkar. Sejarah mencatat. Kembali ke dalam kisah Rasulullah, namun dengan ide yang beliau sampaikan kepada para kepala suku Makkah akhirnya diterima, sehingga Rasulullah pun dijuluki Al-Amin. Tapi apa yang terjadi ketika beliau diangkat menjadi Rasul sungguh berbalik 180 derajat. Awalnya menyukai, berbalik jadi membenci. Apa sebabnya? Karena ajaran Islam yang dibawa Nabi bertentangan dengan tradisi kebiasaan yang mereka lakukan. Masyarakat Arab pra-Islam senangnya maling, madot, main, mabok. Terus satu lagi apa? Maling, madon, mabok, main, madat, apal kayaknya. Ya, maling, nyolong. Namanya maling udah biasa. Bahkan yang namanya malak itu udah biasa. Madon perempuan zaman Nabi sebelum Islam datang, pra kenabian, itu nggak ada harganya. Makanya ibu-ibu mestinya paling banyak bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana tidak? Masyarakat Mekah ketika diberi kabar bahwa yang lahir dari rahim istrinya adalah perempuan muswaddan kadir, maka mereka wajahnya berubah.
jadi merah padam karena merasa malu aib punya anak perempuan sehingga dikuburlah hidup-hidup. Tapi tradisi jahiliyah masih mending, anak bayi masih diberi kesempatan lahir sebelum dikubur, dimandikan, didandanin dulu. Jahiliyah modern lebih parah, belum sempat lahir sudah dibunuh, dalam istilah aborsi. Itu jahiliyah modern Pak, lebih parah lagi. Dan ketika mereka berjudi, kalah main judi, itu taruhannya istrinya. Dah gua minta 1 putaran lagi dah, kocok-kocok. Lah, mana taruhannya? Lu pakai bini gua 3 malam dah. Tuh. Jadi kayak barang jualan. Begitu Islam datang menghapus semua itu, bahkan wanita diangkat setinggi-tingginya dalam Al-Quran sehingga disebutlah salah satu surat yaitu surat perempuan, surat An-Nisa. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam, sekalipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, sekalipun tidak pernah mendengar suara beliau, maka mudah-mudahan salawat salam ini tersampaikan sehingga kelak di yaumil qiyamah Allah mempertemukan kita dengan beliau, menatap wajah mulia beliau, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahad ini adalah pekan terakhir di bulan Zulhijjah 1445. Insyaallah hari Rabu depan kalau tidak salah hitung-hitung masuk tanggal 1 Muharram. Berarti kita bentar lagi ganti tahun. Perkara masalah bulan, kemarin waktu khutbah Jumat disampaikan hitungan tahun mah bertambah dari 45, 46, 47. Namun ketika kita muhasabah diri saat bertambahnya tahun, hakikatnya berkurangnya umur kita. Makin tambah hari kita hidup di dunia, makin dekat kita kepada titik kematian. Apalagi yang namanya kematian itu kata Allah telah ditetapkan likulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada ajal. Ajal itu tempo yang telah ditetapkan. Idza jaa ajaluhum, manakala datang waktu tempo tersebut, la yastakhirun, tidak bisa mundur, wala yastaqdimun, dan tidak bisa maju. Nah, kalau ngelihat yang hadir ini rata-rata sudah pada sepuh, kira-kira mau maju berapa? Kan suka minta doa, ya Allah panjangkan umur saya, mau ditambah 50 tahun lagi kira-kira. Alah 50 tahun boro-boro Ustaz, sekarang aja bangun duduk udah susah, berdiri aduh, duduk aduh, lama-lama ngaji aduh. Ya Allah, mudah-mudahan sisa umur ini adalah sisa yang keberkahan, sisa yang menimbulkan keberkahan dari Allah. Terus bagaimana dengan yang muda? Yang tua udah pasti nyampe umurnya, banyak sisa. Yang muda bukan berarti masih panjang kalau umurnya dipanjangkan. Kalau tempo atau ajalnya penetapannya pendek, bisa jadi yang muda lebih dulu. Makanya yuk gunakan kesempatan yang muda mumpung masih gagah, masih kuat, hadir di masjid, ikuti jamaah ya, hadir di taklim-taklim yang ada di Masjid Nurul Amin ini. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini bukan pertemuan duniawi, tapi mudah-mudahan pertemuan yang kelak Allah kembali pertemukan kita, reuni di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Kalau Bapak Ibu mengkaji sejarah, bulan-bulan Januari, Februari sampai Desember itu ada awal sejarahnya. Dari mana nama-nama Januari, Februari tersebut? Diambil dari nama-nama dewa Yunani kuno. Itu nama-nama dewa. Januari, Februari itu nama-nama dewa. Ya. Cuman kenapa kok banyakkan kita, bahkan mayoritas umat orang Indonesia, umat Islam lebih hafal Januari, Februari daripada nama-nama bulan Islam? Jawabannya simpel. Karena gajiannya bulan Januari, Februari. Makanya doain nanti saya jadi presiden gajiannya Muharram, Safar.
Amin ngapa? Diem baik. Oh, nggak mungkin Ustaz jadi presiden. Tidak ada yang tidak mungkin. Nabi Ibrahim saja membangun Ka'bah di tempat yang tanpa ada kayu, tanpa ada besi, suruh bangun Ka'bah yang tinggi pakai stegernya nggak ada. Mungkin karena Allah sediakan sarana. Ya, ntar kalau Pak Ustaz jadi presiden yang ngajar ngaji siapa? Ya ganti. Baik. Kalau nama-nama bulan Islam ada awalnya. Kalau nama-nama bulan Masehi ada awalnya. Tapi kalau nama-nama bulan Islam nggak ada awalnya, nggak ada sejarahnya, nggak ada permulaannya. Kenapa? Karena nama-nama bulan Islam itu sudah ada sejak langit bumi diciptakan. Jadi yang ngasih nama-nama Muharram, Safar sampai Zulhijjah itu siapa? Allah, Pak. Allah, bukan Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalau kita buka sejarah, tanggal berapa Nabi Ibrahim terbebas dari siksaan Raja Namrud ketika ia dibakar dengan api besar? Jawab, tanggal 10 Muharram. Tanggal berapa Nabi Nuh ketika terkatung-katung di atas kapal saat datang banjir bandang sebagai azab kepada umat Nabi Nuh yang membangkang? 40 hari 40 malam tanpa arah terdampar di Bukit Judi. Tanggal berapa? 10 Muharram. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Beberapa hari di sana kemudian diselamatkan oleh Allah. Tanggal berapa itu? 10 Muharram. Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan hiu, selamat selama 3 hari 3 malam dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan. Tanggal 10 Muharram. Tanya Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun gajah. Gak ada tahun, gak ada tahun. Maka di situ pertanyaannya, Ustaz, kata siapa nama-nama bulan Islam itu sudah ada semenjak langit bumi diciptakan? Kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, Inna iddatash syuhur, bahwasanya hitungan-hitungan bulan-bulan dalam Islam, hitungan-hitungan bulan dalam edaran 1 tahun itu isna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditetapkan dalam kitabnya Allah, dalam ketentuan Allah. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak langit bumi diciptakan. Tapi kenapa kalau nama-nama bulan itu sudah sejak langit bumi diciptakan, kok tahunnya lebih muda daripada tahun Masehi? Jawabannya, tahun Islam itu ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Nabi Muhammad 13 tahun di Makkah dakwah, dilanjutkan 10 tahun di Madinah. Setelah beliau wafat dilanjutkan Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Wafat digantilah oleh Umar bin Khattab, dimusyawarahkan. Ini Islam belum punya tahun, gimana ini? Dijawab sahabat, usul khalifah apa? Kita tetapkan saja tahun Islam semenjak Nabi lahir. Kata sahabat Umar, jangan, karena itu akan serupa dengan penetapan tahun Masehi, di mana Masehi itu ditetapkan ketika Nabi Isa lahir. Makanya tahun Isa Al-Masih Masehi. Baik, khalifah, kalau begitu yang lain usul. Kalau memang lahirnya Nabi itu ada kesamaan, kalau ditetapkan sebagai tahun Islam, maka wafatnya saja kalau begitu, wafatnya Nabi jadikan tahun Islam. Sahabat Umar kemudian memberikan pendapat, kayaknya nggak pantas hari berkabung saat Nabi meninggal kok ditetapkan sebagai tonggak awal, kayaknya kurang etis.
Sahabat terdiam. Maka Umar bin Khattab sebagai orang yang punya misi ke depan, beliau itu visioner, Pak. Ya. Kata beliau begini, 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di Mekah, itu perubahannya tidak signifikan. Orang Islam yang masuk mengikuti ajaran Nabi dalam 13 tahun tidak lebih dari 200-an orang. Sedikit. Tapi ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, saat itulah 10 tahun di Madinah, sebelum Nabi hijrah saja Madinah sudah puluhan tahun, udah puluhan orang yang masuk Islam. Nabi belum hijrah ke Madinah, di Madinah sudah banyak orang yang masuk Islam. Maka kata sahabat Umar, kita tetapkan saja hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah sebagai tahun Islam, karena saat itulah perubahan terjadi. Wah, cakep. Setuju? Setuju. Ketok palu. Berarti tahun Islam itu bid'ah. Ya. Iya, bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan. Tapi itu ketetapan sahabat Umar bin Khattab. Jadi sejarahnya begini. Nabi Muhammad itu ketika saat pamannya masih hidup, ketika istrinya masih hidup, orang-orang kafir Mekah nggak berani menyentuh beliau, Pak. Kalau ada apa-apa mesti ngomong dulu melewati pamannya Abu Thalib. Abu Thalib sampaikan kepada Muhammad, kalau Muhammad ingin jadi orang terhormat di kota Mekah, kami akan angkat dia sebagai orang pertama di kota Mekah. Kalau Muhammad ingin jadi orang kaya, inginkan harta, tiap bulan kami akan setorkan upeti kepada dia. Kalau Muhammad ingin wanita cantik, maka kami tiap-tiap suku akan menyediakan satu wanita cantik. Syaratnya sampaikan kepada Muhammad Abu Thalib, hentikan dakwah Muhammad. Tuh, paman yang menyampaikan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Paman, kalau bahasa kita nyaman, kenapa kau tega sampaikan hal itu kepada saya? Pamannya ngomong, ponakan, mamang mah kasihan, mamang mah kerunya, mamang mah melas kepada kamu itu karena kamu begitu berat menghadapi tantangan dakwah. Apa kata Nabi? Paman sampaikan kepada orang-orang Mekah, andai matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, Muhammad tidak akan berhenti menyampaikan dakwah Islam. Maka senanglah Abu Thalib. Baik kalau begitu ponakan, mamang yang ada di depan, lanjutkan. Tuh. Di tahun kelima Hijriah, pamannya meninggal. Seminggu berikutnya istrinya Khadijatul Kubra wafat. Berkabunglah Nabi, sedihlah Nabi. Kenapa? Istrinya sebagai tempat curhatan hati ketika menghadapi berbagai masalah, pamannya yang menjadi bemper dalam dakwah meninggal dalam waktu berdekatan. Dikenallah tahun itu dengan Amul Huzn. Apa itu? Tahun kesedihan. Saat keduanya tidak ada, orang kafir Mekah makin menjadi-jadi, Pak. Saat itulah Rasulullah dalam keadaan berkabung, saat sedih Allah utus malaikat Jibril untuk ngajak Nabi healing. Dulu nggak ada healing, sekarang udah ada. Ya, iya, ngajak jalan-jalan. Kemana? Lintas dimensi. Dimensi alam dunia, dimensi alam malakut, dan dimensi alam lahut. 3 dimensi. Waktu peristiwa Isra Mi'raj, diajak, dihibur, diajak belajar, dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Muhammad, jangan sedih kalau pesan moralnya. Kau berhadapan dengan orang-orang kafir. Ibrahim dulu dibakar. Jangan sedih. Muhammad, jangan sedih. Nabi Nuh bukan hanya umatnya yang menentang, anaknya sendiri. Muhammad, jangan sedih. Musa sebegitu sayangnya kepada umatnya, yang ada justru Bani Israel melecehkan nabinya. Tuh, dapat pelajaran langsung dari Allah. Pulang dari Isra Mi'raj, beliau menyampaikan dakwah. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Pagi-pagi ngomongin jalan-jalan dari
haram ke Aqsa, dari Aqsa ke langit ketujuh. Coba angkat kaki kamu yang kanan, terus angkat kaki kamu yang kiri, emang bisa kamu terbang? Dijawab oleh Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Mulai saat itu orang Mekah makin menjadi-jadi. Nabi sholat lagi sujud diinjek lehernya, Pak. Nabi diinjek lehernya sampai Nabi tersesak. Untung saat itu Abu Bakar menolong Rasulullah, ya, menarik Utbah bin Mu'id yang saat itu menginjak Rasulullah. Nabi pernah sedang duduk bermunajat kepada Allah, dikalungin usus onta yang sudah busuk oleh orang kafir, makin parah. Saat itu Fatimatul Kubra, ya, Fatimatul Zahra membersihkan tubuh Nabi dari kotoran tersebut sambil menangis. Maka dari itulah Allah turunkan ayat sebagai bentuk kasih sayang. Apa kata Allah? واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Ini ayat di akhir zaman salah pakai. Oleh siapa? Mereka yang melarang zikir dengan suara keras. Zikir tidak boleh melantangkan suara, zikir tidak boleh mengeraskan suara. Kemarin Idul Adha ente takbiran enggak? Mereka yang melarang zikir dengan bersuara keras, kemarin Idul Adha takbiran enggak? Takbiran. Takbiran itu zikir bukan? Zikir. Keras enggak? Keras. Sama-sama zikir keras kok nyalahin. Tuh, jawaban cerdas. Makanya kalau memahami Islam itu keliru, memahami Islam itu salah, jangankan dengan dalil, dengan fakta akan patah argumennya. Terus kemudian anak muda lagi salawatan, Allahumma shalli, jangan nyanyi dalam masjid, nggak boleh, ya. Lalu kemarin waktu Idul Adha takbiran dilaguin nggak, dinyanyiin nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dinyanyiin nggak? Kok zikir dinyanyiin? Kagak boleh. Nah, salawat zikir bukan? Perintah Allah bukan? Dilaguin, kok dilarang? Giliran lu mah boleh, giliran gua kagak boleh. Enak di lu, kagak enak di gua. Tuh, ya, gampang aja jawabnya. Ketika takbiran kemarin sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Lah, kenapa ketika kami berzikir bareng-bareng disalahkan? Tuh, itu kan tapi kan lagi Idul Adha, lagi hari raya. Intinya zikir boleh dikeraskan, intinya zikir boleh dilakukan, intinya zikir boleh di dalam masjid walaupun pakai nada. Kalau pakai hadis mah banyak, Pak, Bu, dijabarkan. Selesai kalau pakai Quran hadis. Terus ayat ini gimana? Kata Quran, Muhammad, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarra wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Sebut nama Tuhanmu dengan penuh rasa takut, dengan penuh dengan rasa rendah hati, dan tidak mengeraskan suara. Jadi zikir nggak boleh bersuara keras, nggak boleh. Kata siapa? Kata Allah. Bukan kata Allah, kata ente. Kata Allah nggak begitu. Lihat lanjutan ayatnya, bil guduwi wal asal, di awal pagi dan di awal malam. Asbabun nuzul ayat ini, Muhammad, jangankan salahnya, benernya aja kamu dianggap salah. Awal pagi orang kafir masih tidur, apalagi habis hujan masih tidur. Kau zikir, mereka terganggu, maka mereka akan punya alasan untuk menyakiti kamu. Awal malam mereka baru pulang kerja, capek, kau zikir dengan suara keras, mereka terganggu, mereka akan punya alasan untuk menyakiti kamu. Sudah Muhammad, pelan-pelan saja. Tuh, ini ayat-ayat Makkah, Pak. Tapi ketika saat Makkah dikuasai oleh umat Islam, ketika Makkah dibersihkan dari kekafiran, ketika Rasulullah menguasai Makkah bersama sahabat, apa kata Allah? Sebutlah nama Tuhanmu kadzikri abaikum au asyadda dzikra, seperti kau menyebut nenek moyangmu dan bahkan seperti mereka
ya, menyebut garis keturunan mereka, seperti mereka menyebut-nyebut bapak moyang mereka, bahkan au asyadda dzikra, lebih keras lagi. Tuh, enggak ada yang larang. Kenapa? Maka sudah dikuasai sekarang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, rame di setiap masjid. Ada yang larang? Karena mayoritas. Maka ayat tadi adalah bentuk rahmat dari Allah kepada Nabi Muhammad agar zikirnya jangan bersuara keras. Lanjutkan bil guduwi wal asal. Jangan menggal ayak pakai gebuk orang. Jelas. Pak, di Madinah itu terjadi perang kafir dengan Islam. Di Makkah tidak ada. Yang ada siksaan, intimidasi. Bilal bin Rabah disiksa, diikat lehernya, ditarik-tarik sama anak-anak kecil, diarak di keramaian. Bilal bin Rabah masih bertahan, dipakein baju besi, dijemur di terik matahari. Bayangkan bapak naruh motor di bawah terik matahari, kemudian pulang duduk di atas kursi, jeletot pantat kita, Pak. Ini baju besi, masih tetap bertahan dengan keimanannya. Disiksalah Bilal bin Rabah, ditindih batu besar, diikat di bawah padang pasir, dijemur, dicambukin. Ahad, ahad, ahad. Allah Esa, Allah Esa. Sehingga beliau dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, ditebus. Siapa wanita yang pertama kali syahid? Bu, ahli surga pertama zaman Nabi itu, ya, di kalangan sahabat perempuan. Di kalangan sahabat perempuan siapa? Sumayyah. Sumayyah ini seorang budak sekeluarga bersama suami dan anaknya masuk Islam. Disiksa, suruh balik kepada agama kekafiran oleh majikannya. Apa yang terjadi? Sumayyah berontak, diludahin majikannya, marah majikannya, ditumbak di bagian kemaluannya. Syahid pertama Sumayyah. Menyusul kemudian suaminya, dibunuh juga di hadapan anaknya namanya Ammar. Maka saat Ammar ditawarkan, Ammar pun mengucapkan pengembalian agamanya kepada kejahiliahan. Dibebaskan. Begitu selesai, Ammar pulang, lari menuju rumah Rasulullah, nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Bukan karena ibunya meninggal, bukan karena bapaknya wafat, tetapi karena pengakuan dia menyatakan keluar dari agama Islam. Tapi wahai Rasul, hati Ammar tidak begitu. Ini hanya biar selamat saja dari siksaan. Turun ayat bahwa pernyataan itu tidak menjadikan kekafiran. Tuh. Maka saking kasihannya sama sahabat, kata Nabi, kalian pindah saja dulu. Hijrah kemana? Bukan ke Madinah, ke Habasyah dulu, ke Taif, ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, bukan ke Taif, ke Ethiopia, Habasyah. Berapa orang? 14 orang. Berapa tahun udah tuh? 14 orang, Pak, hijrah pertama. Dipimpin oleh Utsman bin Affan, anak Nabi. Ruqayyah ikut. 3 bulan di Ethiopia, dengar kabar masyarakat Mekah masuk Islam. Ternyata bukan. Mereka terpesona dengan bacaan Quran yang dibaca Rasulullah. Kebetulan ayatnya ayat sajdah. Begitu Nabi sujud, yang lain ikut sujud. Sujud. Kenapa? Karena orang Mekah paham betapa tinggi dan indahnya sastra bahasa Quran. Kita mah kagak paham, yang kita dengerin enak lagunya, enak suaranya. Kalau orang nggak ngerti itu nggak terpengaruh. Apandi bikin lukisan judulnya Apandi ngangon bebek, dijual ke bapak 10 juta, mau beli nggak? Apaan judulnya aja ngangon bebek doang 10 juta, terus lukisannya totol-totol doang. Karena kita nggak ngerti seni. Tapi mereka yang paham seni, dibeli nggak? Dibeli. Yang ngerti seni, wah ini nilai jualnya mahal, dibeli. Nah, masyarakat Arab tahu betapa tinggi dan indahnya sastra bahasa Quran. Mereka terpengaruh. Bahkan Abu Lahab, Abu Jahal senang dengar Quran. Diam-diam mengendap-endap ke rumah Rasulullah hanya ingin mendengar bacaan Quran. Makanya di Quran diceritakan, kalau Nabi Muhammad baca Quran tutup kuping. Kalau Nabi Muhammad baca Quran kalian rame, biar jangan dengerin, karena Quran dianggap ajian mantra yang bisa menghipnotis mereka sehingga masuk agama Islam.
Tuh. Nggak lama suruh balik lagi. Berapa orang? Sebanyak 111 orang. Balik lagi ke Habasyah. Hijrah yang kedua dikejar oleh kafir Quraisy. Siapa? Amr bin As. Amr bin As ini preman jahiliyah. Ya, dia bawa hadiah nego dengan Raja Negos Nebukadnezar, Raja Afrika yang Nasrani, yang memberikan suaka kepada sahabat untuk mengembalikan masyarakat Makkah karena alasannya membawa agama baru yang membahayakan. Tapi Raja Negos begitu mendengarkan penjelasan mempersilahkan umat Islam untuk tinggal di Afrika. Amr bin As ketika belum masuk Islam itu musuh besar. Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam itu benci sama Nabi Muhammad, benci banget sama Islam. Khalid bin Walid menjadi pimpinan perang ketika Nabi di Madinah saat perang Uhud, sehingga pasukan Nabi mengalami kekalahan. Tapi lihat, ketika mereka masuk Islam, Khalid bin Walid ditugaskan untuk menurunkan patung yang ada di atas Ka'bah. Amr bin As jadi jenderal perang Rasulullah. Tuh. Umar bin Khattab jadi orang kepercayaan Kangjeng Nabi. Nabi Muhammad menjadikan musuh-musuh besarnya jadi kawan dekat. Kita teman sendiri, kawan sendiri jadi musuh. Ini Pak, awalnya mah bareng sholat, awalnya mah kalau ada tahlilan datang ikut nimbrung, begitu ikut ngaji sekarang ngelarang tahlilan. Ini kok begitu ngikut ngaji nambah ilmu, bukannya terbuka wawasan malah ngaco. Nah, apa yang terjadi? Ya, sahabat-sahabat hijrah kembali ke Habasyah sebanyak 111 orang. Singkat cerita, tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 Nabi di Mekah jadi Nabi, tahun 10 kenabian, Nabi hijrah berdua sama Zaid bin Harisah kemana? Ke Taif. Taif itu daerah dingin. Kata Kiai, besok kita mau jalan-jalan ke daerah dingin Taif, jadi jangan lupa bawa jaket. Kita menurut bawa jaket, nyampe sono mah kayak Bekasi, kirain mah kayak Lembang gitu ya, Ciwidey, Megamendung, oh sama baik. Tapi di sana dianggap daerah dingin. Nabi datang ke Taif 90 km menempuh jarak, menaiki gunung bukit. Tujuannya satu, mendakwahkan Islam. Yang kedua, minta perlindungan kepada saudara-saudaranya, kepada mamang-mamangnya yang ada di Taif. Kenapa? Karena Makkah tidak bersahabat. Saking Pak, coba dakwah seperti itu resikonya. Sesampainya di Taif bukan disambit, apalagi dikasih duduk di atas kursi, disuguhin minum, pulang dikepelin. Mau bapak ngajar ngaji pulang dikepelin? Dikepelin. Ya, bukan. Nabi datang bukan disambut, yang ada disambit Pak. Siap Nabi menyampaikan Islam dilemparin pakai buah-buahan busuk. Tiap Nabi dakwah dilemparin, Nabi tetap bersabar. Berapa hari beliau bertahan di Taif? Cuman 10 hari. Kenapa? Pamannya sendiri yang memprovokasi. Karena pakai buah-buahan nggak mempan, kumpulin batu, besok Muhammad keluar timpukin. Masya Allah Pak. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan Islam, langsung dilemparin. Nabi Muhammad lari menyelamatkan diri, dikejar-kejar seperti maling motor, ditimpukin sejauh jarak 3 km. Beliau berlari menyelamatkan diri. Diriwayatkan dalam sejarah Al-Barjanji, bahkan sandal beliau sampai berubah menjadi merah karena darah yang bercucuran. Ini menjadi ustadz ngajar ngaji dibadalin mulu. Kenapa dapat job yang lebih gede? Ya, Ustadz Al-Amin kosong nih, khotibnya nggak bisa datang, bisa nggak jadi badal? Kagak. Tahu saya. Ya. Tapi kalau saya minta, Pak Hasan, saya nih libur nih karena perusahaan kan mau lebaran jadi libur. Al-Amin butuh badal nggak? Saya minta, ada. 2 kali saya begitu, kebenaran mulu qadarullah. Tapi giliran Pak Haji kesana minta, enggak. Ya, Masya Allah. Idul Adha, Idul Fitri, Ustaz bisa enggak Idul Fitri Idul Amin?
Enggak. Kenapa? Udah ada, saya diminta sama masjid yang baru berdiri. Ya, padahal tahu berapa akomodasi yang disediakan oleh Amin. Ya sudah, kalau Idul Fitri nggak bisa Idul Adha deh, nanti bulan depan. Kagak. Padahal yang minta masjid masih kecil, Pak. Ya, coba kalau mikir-mikir, Al-Amin dah tahu saya isinya berapa, di sana paling berapa, kayaknya 3 kali lipat nih. Ah, pindahin aja lah, alasannya macam-macam bisa aja dibikin. Nggak bisa. Ini mah jadi ustadz nyari amplop yang gedean. Kalau mau amplop yang gede, ntar besok beliin aja tuh amplop coklat. Ya, Masya Allah, lari Rasulullah sampai kemudian merasa aman, berlindung di sebuah kebun anggur. Saat itu beliau berdoa, kalau saya digituin hujan-hujan dingin-dingin ke Al-Amin mau ngaji, jamaah nggak ada, saya sumpahin sambil geledek nih jamaah, katanya ngaji hujan-hujan nggak ada orang. Tuh, Rasulullah enggak. Ya Allah, mungkin Muhammad kurang sabar dalam berdakwah. Ya Allah, mungkin Muhammad kurang piawai dalam berdakwah. Enggak nyalahin. Saat beliau berdoa, ada tukang kebun ngedengerin, Pak, Bapak tadi ngebut-ngebut ya Allah, ya Allah. Emang Bapak siapa? Saya Muhammad. Saya membawa agama baru bernama Islam. Saya ada Nabiullah. Emang kenapa, Pak? Kalau bahasa kitanya, tapi ngobrolnya enggak begitu. Enggak resep kalau enggak didramatisir. Kenapa emang? Enggak, saya juga Tuhannya sama Allah. Emang kamu apa agamanya? Nasrani. Oh, sama. Tuhannya Allah, sama-sama. Bagaimana dengan Islam? Islam memerintahkan kami untuk mengimani Isa Nabiullah, Ruh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, lahir tanpa adanya seorang bapak. Oh, kalau gitu sama dong. Terus apa lagi? Diceritakan dengan mujizat-mujizat. Oh, sama dong. Sedikit perbedaan. Anda meyakini Isa sebagai anak Tuhan, dan Anda meyakini sebagai Isa Rasulullah sebagai Tuhan. Kami umat Islam hanya sebatas meyakini Nabi Isa sebagai Nabi Allah. Ya, bahkan dalam Al-Quran ada salah satu surat namanya surat Bunda Maria. Ada nggak? Ada, surat Maryam. Akhirnya nih si tukang kebun namanya Adas masuk Islam. 90 km menempuh jarak yang begitu jauh dengan penderitaan luar biasa. Yang diajak mah kagak mempan masuk Islam, yang kagak diajakin masuk. Itulah Pak dakwah. Kewajibannya sampaikan, ajak, adapun mau dan tidak urusan Allah, bukan urusan ustadz, bukan urusan kiai. Kenapa? Hati mah adalah hidayah tempatnya, taufik dari Allah. Tuh, ya, pulang enggak langsung ke Mekah. Kenapa? Takut Mekah begitu memusuhinya. Maka Nabi bersembunyi lagi di Gua Hiro, istirahat, minta perlindungan kepada suku-suku yang ada di Mekah. 2 suku melindungi Nabi. Barulah Nabi pulang. Tahun ke-11 kenabian, datang 6 orang dari Madinah ketika musim haji. Dengar kabar ada Nabi baru. Kebetulan Nabi pun menyampaikan dakwahnya. 6 orang ini masuk Islam. Dibaiat, nggak mau, baru sedikit. Pulanglah. Tahun depannya datang lagi yang 6 orang ini bawa teman, jadi 12 orang. Cepet nggak? Cepet. Masuk Islam dibaiat dalam baiat Sugro, baiat pertama. Tahun depannya, tahun terakhir Nabi di Mekah, tahun ke-13, datanglah 73 orang. Masuk Islam. Dibaiat. Pulang ke Madinah. Madinah udah rame belum? Islam udah besar, udah rame. Begitu mendengar Madinah makin banyak yang masuk Islam, Abu Jahal, Abu Lahab kebakaran jenggot. Emang Abu Lahab, Abu Jahal punya jenggot? Oh, tebal jenggotnya, panjang Abu Lahab itu. Makanya ente yang punya jenggot kayak Abu Lahab, kayak Abu Jahal. Oh, kok begitu Ustaz? Kan Nabi yang nyuruh memanjangkan jenggot. Memang Nabi mau nyuruh memanjangkan jenggot, tapi Nabi juga kan ngomong, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang serupa dengan satu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Karena Abu Jahal, Abu Lahab punya jenggot, ente memelihara jenggot, sama dong kayak Abu Lahab, Abu Jahal. Gitu ya? Hah? Kok begitu Ustaz ngomongnya? Kan ini hadis Nabi. Bukan hadis Nabinya yang salah, entenya yang keliru. Giliran kami ketika ada kematian mengadakan tradisi 7 hari kematian, dianggap sama dengan orang Hindu. Karena orang Hindu juga katanya mengadakan tradisi peringatan 7 hari kematian, benar?
Bukunya tebal segini Pak, saya punya. Kita dianggap niru mereka, serupa dengan mereka. Nah, giliran kita nuju hari mereka, orang Hindu nuju hari, kamu samakan kami dengan orang Hindu. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab jenggotan, kami samakan kamu dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Marah. Kan sama-sama mirip, sama-sama serupa. Paulus pakai gamis nggak? Pakai berarti pakai gamis? Paus. Hindu, India pakaiannya cungklang, bajunya kurta, berarti sama. Nggak terima. Makanya memahami hadis jangan begitu, bukan tekstual. Oke lah, nuju hari kita sama, orang Hindu juga nuju hari, tapi kan yang dibaca sama apa beda? Beda, kita membaca Quran, orang lain makan baca yang lain, berarti nggak sama. Nah, makanya memahami hadisnya jangan tekstual. Ini yang mirip-mirip, yang serupa-serupa, berarti sama lah. Sama-sama jenggotan, Abu Jahal, Abu Lahab jenggotan, kalau begitu sama dong. Makanya jangan salah ngaji, benar? Ya, awas, hati-hati. Direncanakan sumber asap harus dimatikan. Siapa? Muhammad. Kenapa? Lama-lama Muhammad banyak pengikutnya. Berabe kita nanti urusannya. Ya sudah, kalau gitu kita bunuh saja. Ente berani Abu Jahal? Agak. Ente sama. Kenapa? Tradisi Makkah Pak, kalau satu terbunuh dari satu suku bakal belain. Nabi Muhammad suku terbesar, suku Quraisy, nggak berani. Terus gimana? Udah gini aja, kata Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, cuman beda ibu dengan ayahnya. Udah kita sewa aja preman-preman dari 7 suku. 7 suku disewa, 7 preman dari 7 suku disewa, sehingga kalau keluarga Nabi Muhammad menuntut balas, kan lawannya 7 suku, nggak bakal kuat dong. Iya juga, cocok. Akhirnya apa? Direncanakanlah malam pembunuhan. Jibril datang menjumpai Nabi Muhammad, malam ini jangan tidur, tunggu perintah Allah, kamu suruh hijrah ke Madinah. Nah, begitu pas waktunya yang ditentukan Allah, Nabi Muhammad diriwayatkan keluar membaca surat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surat apa? Yasin. Dibacakan, dan kami jadikan di depan mereka tutup, di belakang mereka tutup, sehingga mereka tidak bisa melihat. Makanya Bapak, ini ayat wirid ya, kalau pas ada razia baca. Kalau ada razia baca. Oh jangan beda, tapi jangan di depan polisi bacanya. Kata polisi, baca apa Pak? Baca doa. Iya, Nabi Muhammad ngambil pasir ditaburin. Dan terus kalau udah baca ayat tersebut masih ditangkap juga Pak Ustadz, ya udah Bapak ikut ngambil pasir taburin juga. Kabur. Janganlah, itu namanya kejahatan, jangan. Maka Nabi berangkat dari Makkah tahun ke-13 terakhir itulah, dan tidak langsung ke Madinah. Panjang ceritanya. Nabi bersembunyi di Gua Sur, Nabi mampir di Masjid Quba membangun masjid dulu. Orang Makkah, orang Madinah Pak kangen nunggu gimana kabar Muhammad bersama Abu Bakar Siddiq. Dulu nggak ada telepon, sekarang enak. Udah nyampe mana? OTW. Mana OTW baik. Udah nyampe mana? Tol mana? Saya pernah badalin Habib Mustafa Al-Drus. Beb di mana? Udah di tol. Ustaz, udah di tol. Terusin ceramah lagi, saya terusin nungguin beliau sampai 40 menit ceramah. Nungguin beliau tol mana kagak tahu. Tapi alhamdulillah berkah. Ya, orang jadi kenal, orang jadi tahu. Dapat saya undangan, alhamdulillah. Tuh. Ya, jadi badal kiai mah. Insyaallah. Baik. Nah, Pak, di tahun pertama hijrah Nabi terjadi perang Badar. Perang Badar terjadi yang disebut dengan perang Furqan, pembeda antara kafir dengan Islam. Ya, kenapa? Karena orang-orang kafir Mekah antisipasi sebelum berkembang lebih banyak, maka kita musnahkan. Mereka bawa pasukan 10.000 pasukan. Muslim Madinah baru 300-an orang berhadapan. Terjadi di bulan Ramadan lagi puasa. Makanya dulu kita telah kaji, apa belum saya juga lupa. Awal mula kalimat minal aidin wal faizin. Udah dikaji belum ya? Belum ya? Belum, habis lebaran Idul Fitri kemarin nggak dapat jadwal saya di sini. Masa mau dijawab sekarang, kan nggak pas ya Pak Haji ya? Iya dah, cukup ya. Tuh, jadi penetapan tahun Islam itu di saat Nabi hijrah, dihitung mundur ke belakang, jadilah tahun Islam. Nah,
sebelum ditutup pesan pulang ngaji Bapak Ibu nanti nyampe rumah lihat kalender, telaah tuh kalender, jangan tanggal gedenya, tanggal yang kecilnya di pojok bawah. Lihat tanggal 1 Muharram kapan, nanti tanggal 10 puasa. Puasa apa? Asyura. Puasa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi ketika di Madinah. Sebelumnya Nabi puasanya 10 hari. 10 hari di tanggal 1 sampai tanggal 10. Boleh silahkan. Waktu saya haji 2018, alhamdulillah kebetulan 1 Muharramnya di Madinah. Puasa di Madinah 1 sampai 10 hari, alhamdulillah. Kenapa? Saya punya cita-cita pengen sakti, Pak. Puasa di sana, alhamdulillah 10 hari persis di Madinah. Ya, nah nanti kalau Bapak Ibu mau puasa boleh yang disepakati tanggal 10-nya saja. Ya, bagusnya ditambahin sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ustaz kalau 3 harinya boleh nggak? Umpamanya puasa hari Rebo 10 Muharram. Saya mau puasa Selasa Rebo boleh Ustaz? Boleh. Ya jangan sehari doang, atau Rebo Kamis boleh. Ya, atau 3 hari. Selasa Rebo Kamis cakep. Tanggung Ustaz dari Senin aja. Bagus, Senin Selasa Rebo Kamis. Ya kayaknya 10 hari lebih cakep. Ya udah 10 hari gitu. Tapi kan hadisnya dhaif. Hei, kalau bicara puasa tentang hadisnya dhaif boleh apa tidak? Puasa mah jangankan ada hadisnya, kagak ada hadisnya ge boleh puasa. Iya, kecuali idain atau tasrik 3 hari. Pulang nyampe rumah buka tutup nasi kosong. Bini lagi di kampung, buka tutup wadah beras melompong. Daripada lapar, daripada enggak ada makanan, kopi tinggal wadahnya, gula tinggal sendoknya. Puasa hari Selasa. Puasa apa? Puasa daripada kelaparan. Boleh nggak? Boleh. Tuh puasa mah. Ini mah enggak ada hadisnya. Beda. Jangankan ada hadisnya, dhaif sekalipun ada motivasinya, enggak ada hadisnya ge puasa mah boleh. Namanya puasa mutlak. Jelas? Jelas. Adapun 10 hari puasa Muharram, 10 hari hadisnya jelas. Penutup pas jam 6 jam saya. Tuh, puji kan, Mas. Terakhir hadisnya. Ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma afdhalus sholati ba'dal maktubah?" Nabi, salat apa yang paling utama setelah salat 5 waktu yang wajib? Nabi jawab, "Sholatu fi jawfil lail," yaitu salat di tengah malam. Salat apa? Tahajud. Makanya salat tahajud salat yang terbaik setelah salat wajib. Wa ma afdhalus siyami ba'da Ramadan? Puasa apa ya Rasul yang terbaik setelah puasa Ramadan? Ramadan wajib. Ada enggak yang lebih baik? Kata Nabi, yaitu puasa tad'unahul Muharram, yang kalian sebut-sebut yaitu puasa bulan Muharram. Nyebut tanggal enggak? Nyebut hari enggak? Enggak. Makanya boleh tanggal puasa hari pertama sampai tanggal 10. Tuh yang udah tua-tua ya makan udah dikit. Ya enggak kayak dulu lagi muda. Udah puasa aja lah biar nambah-nambahin bekal akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas waktunya, pas kajiannya selesai, pas kita tutup bareng-bareng. Jadi nggak usah nanya. Nah, nanti kalau nanya lama lagi, udah diem-diem ge. Mudah-mudahan kajian yang sederhana dan singkat ini membawa manfaat yang besar bagi kehidupan kita, khususnya dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah. Akhir kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.